Kapten Thomas F. Mantell mungkin tidak menyangka bahwa keberaniannya dalam mengejar pesawat asing akan mengakhiri hidupnya. Pada 7 Januari 1948, ia tewas, dan namanya tergurat abadi dalam sejarah Amerika terkait pesawat asing atau UFO. Hari kematiannya juga menjadi hari duka bagi keluarga yang ditinggalkan, teman dan saudara, juga bagi orang-orang di Kentucky Air National Guard. Inilah kisah selengkapnya. Dan selamat menyelami dunia misteri. Kapten Thomas F. Mantell adalah pilot pesawat tempur Amerika. Pada hari kejadian, dia sedang menerbangkan pesawat tempur jenis F-51 dan baru tinggal landas dari Standiford Air Force Base, Kentucky. Pada waktu itu, ada 3 pesawat lain yang terbang di sekelilingnya dan berfungsi sebagai pesawat penjaga. Pada sekitar pukul 13.30, polisi negara bagian Kentucky menerima beberapa laporan dari penduduk yang cemas karena melihat benda aneh berbentuk melingkar, berukuran sangat besar, dan benda asing itu melayang di atas kota Mansfield. Dalam beberapa menit kemudian, laporan-laporan serupa muncul, dan penampakan benda asing yang melayang di langit itu mulai meluas hingga ke Irvington dan Owensboro. Artinya, benda itu terus bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain. Benda misterius itu akhirnya terlihat dengan jelas dari menara Godman Air Force Base di Fort Knox. Benda itu memang tampak aneh dan asing, berwarna metalik, berukuran sangat besar, bentuknya bundar, dan terlihat cahaya merah memendar di bagian bawah. Benda itu tampak bergerak perlahan ke arah selatan. Atas penampakan benda aneh itu, petugas di Godman Air Force Base terpikir untuk meminta Kapten Mantell dan timnya, yang tadi lepas landas, untuk menyelidiki benda tersebut. Tadi, saat tinggal landas, Kapten Mantell ditemani 3 pesawat penjaga. Setelah ada peristiwa itu, salah satu pesawat penjaga diizinkan untuk meneruskan perjalanan sesuai tujuan semula, sementara 2 pesawat lain tetap menjaga pesawat Kapten Mantell. Karenanya, kini pesawat Kapten Mantell hanya dikawal 2 pesawat lain. Mereka pun segera melesat menuju koordinat benda aneh yang kini tampak secara visual. Kapten Mantell memimpin rute penerbangan itu, dan dia menaikkan ketinggian menuju 15.000 kaki. Ketika sampai pada posisi, dia menghubungi menara kontrol. Ia melaporkan, benda ini berada tepat di depan dan di atas saya sekarang, bergerak sekitar separuh dari kecepatan saya. Benda ini terlihat seperti logam, atau mungkin pantulan dari matahari membuatnya tampak seperti logam, dan memiliki ukuran yang luar biasa. Saya masih menaikkan ketinggian. Saya akan mencoba mendekat supaya bisa melihat dengan lebih baik. Kapten Mantell kembali menaikkan ketinggian pesawat. 18.000 kaki, 20.000 kaki, 22.000 kaki. Ketinggian itu sebenarnya terlalu tinggi bagi pilot pesawat tanpa oksigen pada masa Perang Dunia Kedua. Sementara itu, 2 pesawat yang lain berbalik untuk kembali ke pangkalan karena bahan bakar yang habis, meninggalkan Kapten Mantell sendirian mengejar benda raksasa tersebut. Karena kondisi itu pula, beberapa orang menyatakan bahwa kemungkinan Kapten Mantell kehabisan oksigen pada ketinggian sekitar 30.000 kaki. Belakangan, pesawat yang ditumpangi Kapten Mantell terjatuh di sebuah peternakan milik William J. Phillips, dekat Franklin, Kentucky. Jam di tangan Mantell berhenti pada pukul 3.16, dan tubuhnya masih terikat di kursi pesawat. Pada pukul 15.50, benda raksasa tersebut tidak lagi terlihat dari Godman, tetapi laporan terus berlanjut ke arah selatan menuju Tennessee. Laporan mengenai insiden itu pun mulai tersebar luas. Teori dan spekulasi muncul di radio, televisi, dan koran-koran. The New York Times menulis artikel dengan judul Fleer Dies Hashing a Flying Saucer, dan sebuah cerita lain dengan judul Plane Explode Over Kentucky a State and Near States Report Strange Object. Pada waktu itu, masyarakat umum meyakini bahwa Kapten Mantell tewas karena mengejar pesawat UFO. Namun, Angkatan Udara kemudian menyangkal hal tersebut dengan mengatakan bahwa yang dikejar Kapten Mantell adalah planet Venus. Mereka juga mengumumkan bahwa penyebab kematiannya karena kehabisan oksigen. Kesimpulan itu lalu terbantahkan oleh seorang saksi mata,
bernama Glenn Mice, yang tinggal di dekat Franklin. Mice menyatakan bahwa pesawat mantel meledak di udara. Pesawat itu berputar 3 kali. Sepertinya sang pilot tidak tahu kemana dia akan pergi, lapor Mice, dan kemudian mulai menukik dari ketinggian sekitar 20.000 kaki. Sekitar separuh ketinggian, ada ledakan besar. Selain itu, juga ada testimoni dari Komandan Godman Base bernama Guy F. Hicks, yang menyatakan kepada reporter bahwa dia menyaksikan benda tersebut selama hampir 1 jam. Dia tidak akan keliru dengan apa yang dia lihat. Dan dia yakin yang dikejar Kapten Mantel bukan planet Venus. Richard T. Miller, yang saat itu berada di ruang tugas operasi di Scott Air Force Base di Belleville, Illinois, juga membuat beberapa pernyataan mengenai kecelakaan itu. Saat itu, dia memonitor perbincangan radio antara Mantel dan Menara Godman, dan dia mendengar pernyataan Kapten Mantel berikut ini dengan sangat jelas. "Ya Tuhan, saya melihat orang-orang di dalam benda itu." Miller menambahkan bahwa pada pagi harinya setelah kecelakaan, saat briefing, para penyidik menyatakan bahwa Mantel meninggal karena mengejar benda terbang tidak dikenal yang dikendalikan dengan kecerdasan. Dalam kesimpulannya, Miller membuat pernyataan berikut, "Sore itu, petugas Air Technical Intelligence Center dari Wright-Patterson AFB datang, dan meminta semua personil untuk menyerahkan semua materi yang terkait dengan kecelakaan tersebut. Kemudian setelah kami menyerahkannya, mereka menyatakan bahwa mereka telah menyelesaikan penyelidikan. Saya bukan lagi orang skeptis," lanjut Miller. "Dulu saya tidak percaya dengan hal semacam ini. Sekarang saya berpikir, mengapa pemerintah bersusah payah menyembunyikan hal ini dari pers dan publik?" Beberapa tahun belakangan, muncul informasi tambahan. Kapten James F. Duesler, yang merupakan satu dari beberapa petugas militer di Godman, pensiun dan tinggal di England. Pada tahun 1997, dia menyatakan bahwa dia dan beberapa petugas lain memang melihat UFO raksasa melayang di atas Godman saat itu. Duesler, yang saat itu seorang pilot dan investigator kecelakaan, menyatakan, UFO itu aneh, berwarna abu-abu, yang terlihat seperti kon es krim yang berputar. Beberapa saat setelah kecelakaan, Duesler mengunjungi lokasi, kemudian membuat observasi berikut, bagian sayap dan ekor patah saat benturan dengan tanah, dan berada dekat dengan pesawat. Tidak ada kerusakan pada pepohonan di sekitarnya, dan sangat jelas bahwa sama sekali tidak ada pergerakan, baik ke depan maupun menyamping, ketika pesawat terjatuh. Ini terlihat seperti seseorang yang menjatuhkan diri di atas tanah kosong tersebut. Semua indikasi menunjukkan bahwa pesawat ini seperti dijatuhkan begitu saja. Saya harus mengakui, ini sangat aneh. Untuk membantah teori mengejar planet Venus, data-data astronomis mengindikasikan bahwa planet tersebut hanya 33 derajat di atas horizon saat kejadian, sehingga mengeliminasi kemungkinan tersebut dari kasus tewasnya Kapten Mantel. Angkatan Udara, yang menanggung malu dengan teori planet Venus yang terbantahkan dan tidak terbukti, kemudian mencari alasan lain untuk menjelaskan objek tersebut saat itu. Akhirnya, mereka menyatakan bahwa objek yang dikejar Mantel waktu itu adalah sebuah balon cuaca Skyhawk, terbuat dari aluminium dan berdiameter sekitar 30 meter, yang merupakan bagian dari proyek rahasia Angkatan Laut saat itu. Tetapi sekali lagi, teori itu kemudian juga terbantah, setelah diketahui bahwa balon tersebut tidak diluncurkan pada hari kejadian. Memang sulit memastikan benda apa sebenarnya yang dikejar Kapten Mantel waktu itu, karena benda asing yang terus bergerak tersebut kemudian lenyap di langit. Yang jelas, kasus kematian Kapten Mantel telah jadi bagian penting dalam sejarah laporan UFO pada era 1940-an hingga 1950-an. Dia orang pertama yang memberikan hidupnya demi mencari kebenaran yang sulit dipahami, di balik laporan-laporan keanehan kendaraan terbang dari dunia lain. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.